Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, untuk kali ini kita akan bercerita tentang cerita ulang tentang perjalanan hidup. Tentunya mungkin kita pernah mendengar ya cerita orang tua kita, bagaimana kehidupannya saat kecil, ya, dia tumbuh waktu kecil, bagaimana dia sekolah, ya, atau mungkin ada beberapanya orang tua kita mengalami di masa penjajahan, bagaimana, ya, bagaimana dia sehari-hari, bagaimana dia sekolah, ada yang tidak, dan sebagainya. Itu juga bagaimana dia mencari uang, bagaimana hidupnya susah dan sebagainya sampai dia besar. Ya, ya tentunya kita pernah mendengar hal itu ya. Atau mungkin kita zaman sekarang ini pernah membaca tentang cerita kehidupan tokoh-tokoh terkenal, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana ia bisa berada saat ini di posisi tersebut, ya, sampai terkenal, bagaimana caranya, ya. Biasanya kita pernah mungkin membaca itu. Nah, bab kali ini kita akan bercerita tentang teks biografi. Ya, teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh. Tokoh di sini adalah tokoh yang terkenal biasanya ya. Dan tentunya tokohnya nyata ya, bukan tokoh fiksi ya, tapi tokoh-tokoh nyata. Ya. Untuk lebih jelasnya, simak selengkapnya. Nah, cerita ulang ya atau recount itu memiliki beberapa jenis. Ya. Yang pertama ada kisah perjalanan. Yang kedua ada biografi. Biografi ini adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang akan dibahas kali ini. Yang ketiga ada cerita rakyat. Dan keempat ada cerita prosedur. Ya. Jadi teks biografi ini merupakan bagian dari cerita ulang atau recount. Ya. Ada di luar dari jenis yang lainnya, ada biografi di sini. Nah, biografi yang seperti saya sudah sebutkan tadi, biasanya mengangkat perjalanan hidup tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Ya, bisa saja tokoh nasional, ya, seperti yang ada di foto di sana ada Insinyur Soekarno, ya. Terus juga bisa saja tentang Muhammad Hatta, atau mungkin tentang tokoh-tokoh yang lain ya, seperti artis, ya, pejabat dan sebagainya. Ya. Itu biografi ya. Adapun mungkin tokoh-tokoh yang tidak terkenal bisa saja dibuatkan biografi, hanya saja mungkin orang cenderung kurang tertarik untuk membacanya karena juga orang yang tidak dikenal kurang begitu bisa merangsang orang untuk membaca biografi tersebut. Bahkan mungkin kontribusinya terhadap kehidupan mereka tidak ada mungkin ya kalau memang tidak terkenal. Ya, seperti itu ya. Jadi biografi ini biasanya mengangkat perjalanan hidup tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Sehingga orang lebih tertarik untuk membacanya, lebih ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Bagian-bagian dalam biografi, ya, ini sama halnya dengan unsur yang harus ada dalam biografi ya, atau struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan, ya, pengenalan si tokoh yang sedang dibicarakan, ya.
namanya siapa, nama lengkapnya siapa, ya, dia orang mana, lahir di mana, ya, misalnya seperti itu ya. Terus yang kedua ada kejadian-kejadian penting, ya. Kejadian-kejadian penting ini berhubungan dengan kejadian-kejadian penting ini berhubungan dengan peristiwa apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut selama hidupnya. Ya, ada peristiwa-peristiwa apa saja yang mungkin bisa merubah pandangan atau mungkin merubah kehidupan si tokoh tersebut. Ya, biasanya disebutkan ya, atau mungkin prestasi-prestasi apa yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Ya, biasanya ada dalam bagian ini ya, dijelaskan. Terakhir adalah komentar atau kesimpulan penulis. Ya, di akhir adalah kesimpulan. Jadi bagaimana setelah dibahas tadi disimpulkan bagaimana tokoh tersebut dapat menginspirasi pembaca, bagaimana kelebihan-kelebihannya itu biasanya disebutkan di akhir cerita. Unsur yang ada dalam biografi, ya bahkan mungkin unsur ini sering sekali dimunculkan dalam soal-soal tentang biografi. Ya. Yang pertama adalah keteladanan tokoh dalam biografi. Ya, keteladanan ini adalah sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh tokoh yang patut diteladani. Ya, sikap-sikapnya, sifat-sifat terpujinya apa sih? Ya, apakah dia dermawan? Ya, ataukah dia seorang yang bijaksana dan sebagainya ya. Yang kedua ada keistimewaan tokoh. Ini lebih pada kelebihan khusus yang dimiliki tokoh dalam kehidupannya. Ya, misalnya memiliki kemampuan tertentu. Ya. Misalnya tokohnya bisa menggunakan 5 bahasa asing. Ya. Atau mungkin dia sangat mahir dalam bidang IT dan sebagainya ya. Itu keistimewaan. Lebih kepada kemampuan atau mungkin hal-hal yang dimilikinya. Ya. Di luar sifat ya, kalau sifat jatuhnya ke keteladanan tadi ya. Kalau kemampuan itu jatuhnya kepada keistimewaan. Ya. Termasuk juga mungkin prestasi yang pernah diraihnya. Ya, dalam biografi ya, itu pasti ceritanya memuat fakta. Ya. Fakta ini adalah hal yang sangat penting dalam teks biografi, karena setiap isi teks tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri kebenarannya, ditelusuri sumbernya. Ya. Jadi teks biografi ini harus fakta, ya, bukan opini seseorang. Ya. Karena memang tokohnya juga tokoh yang nyata adanya, bukan tokoh fiksi, tentunya isinya harus fakta. Ya, harus dapat dipertanggungjawabkan ceritanya. Ya. Dan ditelusuri sumbernya dari mana, apakah dari keluarganya cerita tersebut dapat diketahui atau dari siapa. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan kita semua. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.